Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki hari terakhir dari rangkaian doa puasa. Selama 4 hari kita belajar bagian firman Tuhan. Hari yang pertama kita belajar bagaimana kita taat di tengah segala tantangan karena kita tahu Tuhan berkuasa dan akan menolong kita. Hari kedua kita belajar bagaimana di dalam keadaan yang paling sulit kita boleh berserah dan kita percaya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, tetapi biarlah kita boleh terus berdoa. Hari yang ketiga kita belajar di dalam pergumulan ini kita diajak untuk terus berjaga-jaga, untuk kita boleh terus melihat kepada Tuhan, untuk boleh selalu tidak lengah mempersiapkan diri kita. Bahkan kita bersyukur kalau kita tidak sendirian, kita pun juga boleh bersama dengan yang lain, kita boleh saling menguatkan, kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Hari ini kita mau belajar sebelum kita besok akan memperingati Jumat Agung kesengsaraan Yesus, kematiannya. Kita mau belajar bagaimana kita sungguh-sungguh mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita boleh berkata, kehendakmu jadilah. Itulah judul dari renungan hari ini, kehendakmu jadilah. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Satu hal yang Yesus katakan di dalam doanya di Taman Getsemani, di masa terakhir sebelum dia akan ditangkap. Bagaimana di puncak pergumulannya sebagai manusia. Puncak pergumulannya untuk boleh ada di dalam kelemahan manusia, dan sekarang mau melihat kehendak Bapa. Jalan salib itu harus aku hadapi. Aku harus menyelesaikan itu, sehingga tugas di dunia selesai ketika salib itu. Dia mati di sana dan boleh menyelesaikan masalah dosa manusia. Satu hal yang ketika Yesus boleh lakukan itu, dia berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Meskipun ini berat, tapi kehendakmu yang terjadi. Satu penyerahan sepenuhnya. Seperti di dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa itu, itulah yang harus terjadi. Itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada alasan apalagi untuk kita boleh katakan. Tidak ada tawar-tawaran lagi. Tidak ada kita merasa rencanaku lebih baik. Karena siapakah kita di hadapan Tuhan? Mari kita belajar untuk berserah secara total dan penuh kepada kedaulatan Bapa. Kita mau tunduk di bawah kehendaknya. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku sendiri yang jadi. Saudara, ketika menggumulkan bagian ini, tentu kita manusia yang boleh memiliki akal, budi, dan pikiran. Tapi semua itu dilakukan untuk apa? Ketika kita sudah ada di dalam kehendak Bapa. Ketika Yesus ada di dalam kehendak Bapa, apakah setelah itu dia tidak melakukan segala sesuatu? Kita kemarin ingat di dalam renungan beberapa hari yang lalu, ketika Yesus mau ditangkap dan Petrus mau melawan, dia bilang jangan. Dia pun tahu di dalam segala hal yang dia bisa pikirkan, ini ada jalan salib yang aku harus hadapi. Tetapi setiap kehendak kita ada di dalam kehendak Bapa, ada di dalam rancangan Tuhan yang besar. Dan itulah yang harus kita lakukan supaya kehendak Bapa boleh terjadi di dalam hidup kita. Kehendak Bapa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Kehendak Bapa juga boleh terjadi di dalam hidup kita ketika kita mau taat kepadanya. Saudara, perjuangan yang tidak mudah. Ada banyak hal yang akan kita hadapi. Tapi kita bersyukur beberapa hari ini kita sudah disiapkan. Biarlah ketika kita besok boleh memasuki merayakan Jumat Agung, memperingati kesengsaraan itu. Dan kita nanti memperingati Paskah kebangkitannya. Satu hal yang indah, Yesus lakukan itu demi kita orang-orang yang dikasihinya. Bukan kehendaknya tapi kehendak Bapa.
karena kasih-Nya kepada kita. Maukah kita sekarang menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Aku tahu aku orang lemah dan terbatas. Aku manusia berdosa yang tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan pikiranku sangat terbatas. Aku bersyukur kalau Tuhan berikan akal budi, aku boleh merencanakan banyak hal. Tapi aku tetap tidak tahu hari esokku. Dan hanya Tuhan yang tahu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Karena Tuhan tahu detil setiap hidupku, termasuk masa depanku. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh melihat hal ini. Sehingga kita di dalam segala kerendahan hati kita boleh menyerahkan hidup kita dan berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa di dalam hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang memiliki hidupku. Segala rahasioku, segala akal budiku, aku pun mau serahkan hanya kepada Engkau. Dan aku percaya Tuhan yang sudah memberikan bagian yang terbaik. Kristus yang mati di kayu salib karena kasih-Nya kepadaku. Aku tidak akan salah menaruh pengharapan itu. Tuhan yang sama, kehendaknya yang terjadi itu akan menolong, menopang. Dan itulah bagian yang terbaik yang aku bisa lakukan bagi Bapa. Semoga setiap saudara boleh mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dengan hati yang mau sungguh-sungguh membiarkan Tuhan berkuasa di sana. Yang tidak lagi terus tinggal di dalam dosa. Dan mau taat terus. Karena kehendak Bapa itu yang harus aku lakukan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Ambil tekad kita, komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkuasa di sana. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama kita doakan untuk ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus, juga ibadah Paskah. Supaya semua juga dapat berjalan dengan baik. Doakan untuk setiap jemaat melalui masa-masa rangkaian acara Paskah dan Jumat Agung boleh diperkuat imannya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk gereja kita, secara khusus untuk pemilihan majelis yang akan segera dilakukan untuk semua pemimpin gereja kita, supaya juga boleh mengemban tugas dengan baik, panggilan yang Tuhan berikan, pelayanan yang baik diberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Doakan secara khusus untuk izin mendirikan gereja di Bukit Palma, supaya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Doakan untuk departemen misi, supaya juga boleh membawa gereja kita ambil bagian di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rangkaian acara doa puasa selama 4 hari ini. Siapkan hati kami untuk boleh besok memperingati Jumat Agung dan juga merayakan Paskah. Anugerah terbesar Tuhan sudah berikan karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Dan ketika kami mengasihi Tuhan, berarti hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik-Mu. Bahkan Engkau yang hidup di dalam kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang selalu berkata, jadilah kehendak-Mu. Dan kami mau memperjuangkan itu. Mungkin akan ada tantangan, tapi Tuhan akan kuatkan. Biarlah kami terus memohon pertolongan di dalam doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.